ingin memimpin doanya terlebih dahulu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke. Saya akan melakukan Abdul Halim hadir, Ahmad Faiz, Alia, Amira, Araihan, Aura, Dava, Diva, Diva Naila, Emira, Fadil, Fauzia, Habib, Satria Ramadan, Nazwa, Putri Amelia, Rafika, Rahadatul, Raihan, Salsabila, Syafiansah, Syahir, Syifa, Zahwa, Hafizatul, Fadila, M. Al-Fatih. Jadi mungkin ada 3 orang. Baik. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu harap semuanya tarik nafasnya, tenangkan diri sejenak. Tarik, buka. Oke. Sudah? Siap untuk belajar hari ini? Siap! Hari ini kita akan mempelajari materi cerita pendek. Minggu lalu sudah tahu pengertian cerita pendek? Sudah dijelaskan unsur-unsur dari cerita pendek sejarah kan? Oke, melanjutkan materi tersebut. Hari ini kita akan membahas cerita pendek menulis resensi berdasarkan cerpen yang ditulis teman. Oke. Tujuan pembelajaran hari ini, peserta didik mampu menyajikan karya sastra dalam bentuk resensi secara kreatif dan menarik. Yang pertama, Ibu mau tanya, sudah paham mengenai cerita pendek? Sudah tahu? Kalau
Oke, mungkin dari kedua unsur ini ada yang mudah untuk kita pahami, ada yang juga susah gitu ya. Tapi tidak ada yang kata susah jika dipelajari. Oke, dan ada yang pernah menilai keunggulan atau kekurangan buku atau karya lain? Belum tahu juga. Nah, berangkat dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah Ibu ajukan, kita akan membahas resensi. Sebelum itu, kita akan melakukan ice breaking. Jadi semuanya harap berdiri. Di sini sudah ada kelompok belajar. Jadi teman-teman nantinya mengambil buku, kemudian tutup wajahnya masing-masing dari buku tersebut. Ketika musik sudah nyala, teman-teman memperagakan wajah sejelek mungkin, sekonyol mungkin. Kemudian ketika musiknya sudah mati, baru lihatkan ke teman-temannya. Paham? Paham? Paham tidak? Saya semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Tutup wajahnya. Tutup. Sekonyol mungkin ya. Oke, 1, 2, 3. Wah, sekonyol. Berkonyol ya. Oke. Musiknya bisa ditunjukkan ke tempatnya. Jadi kita akan membahas mengenai pengertian dari resensi. Resensi ini berasal dari bahasa Latin, yaitu revidere atau recensere. Artinya melihat kembali, menimbang atau menilai. Jadi resensi adalah tulisan yang berisi tentang pertimbangan dari sebuah karya tentang baik buruknya suatu kualitas tulisan. Jadi, mengapa kita harus mempelajari resensi? Untuk apa ya di kehidupan kita sehari-hari? Untuk supaya kita tidak asal-asalan dalam membaca sebuah hal. Misalnya contoh materi, ini ada materi. Apa yang kita dapat, itu yang kita terima. Jangan mudah termakan oleh sebuah informasi. Jadi perlulah resensi kita pelajari untuk melihat kembali, menimbang, menilai apakah sebuah karya atau produk itu bagus untuk dipahami, dibaca oleh pembaca. Jadi nanti kalian harus bisa memiliki kualitas kemampuan dalam meresensi suatu karya. Jadi tujuan resensi di sini yang pertama, membantu pembaca mengetahui gambaran atau penilaian umum dari sebuah hasil karya secara ringkas. Mengetahui, membantu pembaca. Jadi kalian nanti setiap individu paham kan, udah tahu nih, oh keunggulan buku ini. Jadi ketika seorang pembacanya membaca hasil resensi dari kalian, mereka tertarik untuk, wah iya buku ini memang bagus untuk dibaca. Jadi membantu para pembaca nantinya. Kemudian mengetahui latar belakang dan alasan karya tersebut diterbitkan. Ada suatu karya atau untuk minat pembaca itu banyak yang membaca karya tersebut. Jadi kita seorang resensi harus tahu dari unsur ekstrinsiknya. Latar belakang apa ya? Kenapa ya penulis ini menuliskan karya tersebut? Jadi ada tujuan dari resensi. Kemudian yang ketiga, menguji kualitas karya dengan membandingkan terhadap karya dari penulis yang sama atau penulis lainnya. Misalnya ada karya yang paling terkenal
banyak kan buku-buku novel-novel yang sudah diterbitkan oleh beliau. Jadi kita bisa meresensi judul mana yang paling tepat untuk misalnya untuk jenjang SD yang ini, jenjang SMP yang ini, jenjang SMA yang ini. Jadi karena hasil resensi kita lah pembaca tahu begitu. Atau mungkin dari tema yang sama, contohnya tentang ayah, sama-sama menceritakan tentang ayah, tapi penulis yang A lebih unggul dalam gaya bahasanya, sedangkan penulis B memiliki kekurangan, misalnya. Kemudian yang terakhir, memberi masukan kepada penulis karya berupa kritik dan saran terhadap cara penulisan, isi, serta substansi karyanya. Jadi kalian nanti ketika meresensi, itu kalian bisa memasukkan kritik atau saran terhadap hasil karya seseorang. Bagaimana misalnya secara penulisannya yang baik dan benar, bagaimana seharusnya dimunculkan sistematika atau indikator-indikator dalam menulis karya sastra. Oke? Nah, bisa dilihat di sini ada sebuah contoh cerita pendek. Apa yang kalian lihat dari contoh itu? Ya, ada apanya? Ada judul benar. Kemudian lagi, apa yang terlihat? Coba angkat tangan. Ada yang bisa menjelaskan hal yang terlihat dari contoh ini? Kalian harus bisa menemukan kenapa ya ibu ngasih contoh ini. Coba satu orang harus bisa menilai dari contoh ini. Ayo, ada yang bisa? Angkat tangannya. Lihat, sekilas saja contoh ini loh. Cerpen biasanya ini adalah sebuah cerpen, tapi mengapa ada poin A, ada poin B, ada poin C? Apa yang terlihat di sini? Salah satu orang angkat tangannya atau bersama-sama. Yang terlihat di sini paling atas ada apa? Ada judul benar. Kemudian identitas cerpen. Kemudian pendahuluan benar. Kemudian yang terakhir isi cerpen. Ini terpenggal, ada lanjutannya. Berangkat kita dari contoh ini, kenapa ibu sajikan cerpen ini ya? Jadi seorang resensi, kalian harus paham sistematika resensi. Jadi nanti ada sebuah cerpen yang harus kalian tulis adalah yang pertama, judul resensi. Semuanya sebutkan. Kurang semangat, lagi lah, kuat ya. 1, 2, 3 ya. Perlu diketahui bahwa judul resensi berbeda dengan judul karya. Misalnya karyanya adalah judulnya ayah, tapi seorang resensi harus mampu membuat judul yang berbeda karena dia sudah membuat judul yang semenarik mungkin untuk diminati lagi oleh para pembaca. Paham? Paham. Kemudian yang kedua, identitas karya yang diresensi. Identitas karya yang diresensi. Pada contoh tadi sudah terlihat bahwa identitasnya ada judul, penerbit, jumlah halamannya, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, pendahuluan. Pernah baca cerpen kan? Pernah baca cerpen. Pasti di awalnya itu pada zaman dahulu, misalnya pada zaman dahulu dan orientasi pembukanya. Itulah yang disebut pendahuluan. Jadi seorang resensi harus bisa juga menuliskan pendahuluan dari cerpen yang ingin kita resensi. Paham? Paham. Kemudian yang keempat ada sinopsis. Sinopsis atau ringkasan. Jadi sudah ada nih sebuah karya sastra. Seorang resensi juga harus bisa meringkas apa inti dari karya tersebut. Oke? Jadi kalian harus bisa buat judulnya, identitasnya, pendahuluannya, ringkasannya. Kemudian yang kelima. Yang kelima ada inti atau isi resensi. Di nomor 5 ini isinya terbagi menjadi 2. Yang pertama ada keunggulan dan juga kekurangan. Kalian temukan keunggulan apa dari cerita pendek tersebut, kekurangan apa yang ada di cerita tersebut. Dan yang terakhir ada penutup, tanggapan dari kalian serta manfaat apa bagi para pembaca dari hasil yang cerpen yang sudah kalian baca. Oke. Jadi karena sudah dibentuk 5 kelompok, tujuannya adalah sudah paham kan sistematikanya?
Sistematika resensi. Ada yang mau ditanyakan? Ada tidak? Kalau begitu, Ibu akan menamai ini untuk mengefisiensikan waktu. Sebenarnya kalian harus mampu menulis cerpen terlebih dahulu, baru nanti cerpennya ditukar ke teman. Temanlah yang meresensikan hasil karya cerpen kalian. Karena ini kita mengefisienkan waktu, Ibu sudah menyediakan 5 cerpen. Jadi dari sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, dan 5. Ada 5 cerpen, sebentar ya. Ibu, sebelumnya mau nanya, Iya. contoh judul resensi itu seperti apa? Contoh judul resensi. Kita harus paham dulu. Kita baca dulu pertamanya kan cerpennya. Kemudian dapat nih temanya. Temanya dapat ya kan. Terus penulis asli membuat judul. Contohnya itu hanya kayak kurang menarik, misalnya ayahku. Nah, seorang resensi harus bisa membuat juga judul yang menarik. Ayahku yang tangguh. Misalnya menambahkan judulnya itu kan jangan sama sehingga para pembaca juga ada ketertarikan untuk membaca cerpen aslinya. Paham? Berarti kayak yang tadi kayak Ibu bilang kan judul dari buku itu ayahku. Terus kami yang resensi ini ngebuat judulnya itu pahlawan dalam keluarga gitu. Bisa. Itu lebih menarik lagi. Ya. Iya betul. Harus dianalisis lagi cerpen karya ini. Jadi sehingga kalau misalnya kalian dapat kritikan, jadi nanti yang buat cerpennya dapat masukan. Oh, karya-karyanya lebih bagus lagi. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ada? Oke. Ya. Ini dia. Dari contohnya. Ada judul cerpennya. Pertama kalian buat dulu judul resensi dari kalian atas. Kemudian judul cerpen asli, pengarang, penerbit. Ini kan buku. Jadi nanti cerpen, tebal cerpen, cetakan keberapa, penerjemah, pokoknya unsur-unsur yang ada di dalam cerpen. Paham? Oke. Bu, boleh nanya lagi? Boleh. Apa itu? Yang bisa diresensi itu hanya cerpen aja? Oke, pertanyaan yang bagus. Jadi resensi itu awalnya buku yang bisa dinilai. Ada keunggulan buku, ada kekurangan buku. Tapi seiring berkembangnya zaman, bukan hanya buku yang bisa diresensi. Cerpen, sebuah karya. Kemudian lagu juga bisa diresensi. Lagu, novel, hal-hal karya-karya produk orang itu bisa. Jadinya nanti kalau ada lagu nih bisa di apa keunggulannya, apa kekurangannya, sehingga lagu itu tidak berhak untuk didengar oleh misalnya sesuai umurnya gitu. Jadi seorang resensi lah yang memberi kritikan dan masukan kepada karya seseorang. Paham? Ada lagi yang ingin bertanya? Kalau film bisa diresensi juga. Kenapa? Kalau film bisa diresensi. Film juga bisa diresensikan, ada judul filmnya, penerbit. Kalau film kan nggak ada apa yang istilahnya, bukan penerbit, sutradara. Siapa sutradaranya, rumah redaksinya apa, begitu. Semua karya-karya, produk-produk yang dibuat oleh manusia, ciptaan manusia itu bisa diresensikan. Karya sastra ya, karya sastra. Oke. Ini ibaratnya ini adalah cerpen yang dibuat oleh kelompok 1, cerpen 1 diresensikan oleh kelompok 5. Ini ibaratnya ini kelompok 1 yang buat. Kalian kan yang bisa meresensikan. Sabda, Bu. Kalau resensi biasanya dijumpai di mana? Apa? Biasanya dijumpai di mana? Oh, kalian jangan melihat resensi ya. Itu biasanya itu karena sekarang udah perkembangan teknologi ya, kita bisa memanfaatkan media web Google. Misalnya, contoh kalian lagi baca buku tentang karya yang kalian tidak dengar lah,
Misalnya namanya Maimunah gitu. Jadi cari hasil resensi karya Maimunah. Nanti ada tuh keunggulannya ini, keuntungannya ini. Nanti bolehlah ditengok di rumah. Ibu juga semalam baca cerpen kan. Oh, ini resensinya udah ada nih yang kalau misalnya belum ada, kalianlah yang meresensikan untuk para pembaca nanti di digital. Paham? Paham. Oke, ini kelompok 2 berarti kelompok 4 yang meresensi. Kelompok 3 diresensi oleh kelompok 1, kelompok 5. Ini kelompok 2 4. Ini hasil kelompok berapa? Oke. Sudah hasil karya temannya kan? Itu hasil karya temannya diibaratkan. Kemudian ini ada lembar, maaf, teksturnya H. Jadi kalian bisa tuliskan nanti hari ini, tanggal, ini nama kelompoknya, kemudian kelas. Inilah nanti kalian tuliskan hasil resensi kalian di kolom yang sudah tersedia. Abaikan penilaian ini karena ini nanti yang menilai adalah ibu. Apakah kalian sudah mampu meresensi atau ini asik lagi. Oke, jadi misalnya resensi yang ditulis setelah struktur, berarti tengok di cerpennya strukturnya bagaimana, tuliskan alasan atau bukti dalam hari itu. Kemudian judul, berarti kalian buat judul resensi dari kalian. Terus baca lagi sinopsis, sinopsis berarti kalian tulis lagi sinopsisnya. Paham belum? Paham kan? Oke, ibu bagikan ya. Maaf ada dari yang ayo bekerja sama dengan kelompoknya, bekerja sama tadi menilai karya dari pekarya. Sampai kembali. Waktu hanya 5 menit ya, teman-teman. Ayo. Kemudian nanti salah satu kelompok harus bisa mempresentasikan hasil resensi yang sudah ditulis di cerpen temannya. Kami boleh buat nama kelompok kami. Nama kelompok. Bebas. Dalam matahari. Itu abaikan. Kalian hanya menulis resensi kalian. Ya, lagi tugasnya. Jangan lama-lama. Udah ini ada Bang. Kalian fokus sama cerpen teman kalian aja. Iya. Kalian hanya menulis, terus perhatikan cerpen yang sudah ibu bagi tadi.
Menulis intinya ya. Nilai-nilainya diabaikan ya, hanya visi-visi aja di kolom. Pokoknya yang berdua sih orang. Carilah. Apa alasannya? Wah, gitu. Ada ininya, ada ininya gitu. Kalian yang bisa Oh, gila. Abang berpendek ya. Ya, sinopsis sudah sinopsis. Teman-teman, tadi ada banyak pertanyaan dari kelompok. Jadi kalian harus mampu menulis ya. Menulis. Di sini apa yang diminta? Baca struktur penulisannya. Jika tidak ada, kalian tulis alasannya tidak ada. Bla 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 bla. Kemudian judul resensi yang diminta. Berarti kalian harus bisa mampu membuat judulnya lagi. Ulang. Kemudian sinopsis. Buat lagi sinopsis dari kalian itu. Kalian temannya. Kelebihan, tuliskan kelebihan dari cerpen temannya. Kelemahan apa? Kemudian bagian penutupnya juga dibuat. Buat aja penutupnya. Baru nanti di terakhirnya simpulan apa yang perlu diperbaiki. Strukturnya kan, strukturnya, perbedaan dengan bahasa. Ini judul Tulis aja. Menulis ya, soal resensi tadi. Iya, ya. Sistematika. Kenapa sih ya? boleh panjang nggak atau cuma tiga kata? Bagaimana untuk yang menarik membaca dari kelompok kalian lah bagaimana? Iya.
Ikan. Tidak ada penutup. Singkat-singkat saja. Udah buat Tujuh. Enam. Ini kenapa? Berebutan mau ngerjain. Lima. Mana itu lah? Kalau nama orang pun harus kami tahu. Awalnya ya. Nama orang ya. Panggilannya juga. Iya, panggilannya juga. Udah ini aja ya. Empat. Tulis menggunakan ejaan kedua. Tiga. Dua, satu, angkat semua tangannya. Lihat hasil dari kelompok dua. Kelompok sembilan kan tapi belum sempat tertulis. Saya tulis. Dia tinggal buat yang dulu. Kelompok satu, hasilnya susun. Ibu kesini sudah disusun ya. Hasilnya. Proses apanya? Proses bisa. Sudah? Mana? Kelompok kolam tambal. Nanti kalian salah satu pilih ya untuk mempresentasikan hasil resensi. Ini kan sambungan tadi. Oh iya. Kelompok sang bintang. Tiba-tiba sukses. Kalau melihat atas cocok kata-kata terlalu banyak kata melihat. Tahu rusak. Kak, nama yang paling ujung nama lengkapnya Hafizatul. Saya? Iya, Bu. Oh, mau disuruh baca ini. Ada tanda nih. Ada tanda. Apa Satria? Imut? Imut? Ih, kalem kali ya. Abang nama lengkapnya siapa?
habis diam-diam aja. Ini ada. Makasih ya Kak Agung. Udah rumah terapi dulu. Jagain. Oke, kelompok tembung enemy. Ini kelompok Jadi, ibu sudah baca hasil-hasil resensi kalian. Oke, suaranya. Jadi ibu panggil salah satu kelompok untuk mempresentasikan. Dari kelompok hamba Allah. Maju. Ayo maju. Ayo maju, presentasikan hasilnya. Maju semua kelompok. Bawa cerpen temannya ya. Cerpen temannya bawa. Satu orang. Oh, yang mana? Oh, Lalu siapa? orang hamba Allah itu nggak tahu lah. Kita kan nggak tahu orang hamba Allah. Siapa, Pak? Kita kan nggak tahu hamba Allah. Perwakilan kelompok kalau saya. Di sini, nggak mau. Yang baik. Tunjukkan mana cerpen temannya tadi. Ya. Sampaikan bahwasannya ini cerpen yang ditulis oleh kelompok juga. Aku udah baca. Aku udah Ini adalah cerpen dari kelompok gue dan saya akan membacakan hasil tiba-tiba saja cerita. resensi. Teman-teman dengar temannya. Adalah cerpen dari hasil kelompok dua. Saya akan Resensi kalian tersebut. meresensi hasil Resensi. Bu, nggak dibaca resensi cerpennya. yang ditulis dengan Hasilnya sudah ditulis kelompok. karena terdapat judul identitas pendahuluan dan isi. Oke. Karena menceritakan tentang Doni yang menyalahgunakan warisan dan judul bisa diresensi menjadi warisan yang disalahgunakan oleh Doni atau penyalahgunaan warisan yang diberikan oleh Doni. Ini menceritakan tentang keluarga Pak Ipan dengan keluarganya diberikan warisan berupa untuk melanjutkan Kondusif dengan semuanya. namun Doni justru menyalahgunakan harta peninggalan ayahnya untuk membeli narkoba. Satu, mengandung nilai moral yang kuat. Dua, konflik warga yang realistis. Tiga, alur sederhana dan mudah diikuti. Empat, pesan positif tentang pembangunan. Satu, mengembangkan karakter kurang mendalam. Dua, alur kesan terlalu. Empat, tiga, konflik diselesaikan terlalu mudah. Empat, deskripsi peristiwa masih umum. Bagian yang tidak dilengkapi dengan kalimat Oh, ajakan. tadi temannya bilang bahwasannya tidak ada. Tidak dilengkapi dengan Oke, lanjut. Nanti kita baca cerpennya ya. Kenapa tidak ada? Lanjut. bagian penutup tidak dilengkapi dengan kalimat ajakan yang ada hanya kesimpulan. Kita penulis belum menggunakan ejaan dan tata bahasa yang benar karena penulis melakukan kesalahan dalam penulisan. Bukti Mbak Iva dan Ian tidak ada
Sudah? Ada perbaikannya? Perbaikannya ya, tidak ada ini. Ada apa? Oke, semuanya kelompok perhatikan. Kelompok hamba Allah akan membacakan cerpen dari kelompok berapa? Kelompok 2. Nah, jadi ada perbaikan dari cerpen ini. Bagaimana yang seharusnya bagus? Ini adalah sebelum diresensi ya. Coba karyanya bagaimana? Kelompok 2. Warisan untuk Doni, karya untuk Putu Ayu. Cerpen bertajuk Warisan untuk Doni menceritakan tentang keluarga Pak Ipan dengan 3 anaknya, Valen, Roni, dan Doni. Ketiga anak Pak Ipan yang telah dewasa kemudian diberikan aset berupa saham dan dipercaya oleh Pak Ipan untuk melanjutkan perusahaannya. Tidak seperti Valen dan Roni yang melaksanakan amanah dari ayah mereka dan hidup sukses. Doni sebaliknya justru berbuat ulah dan memanfaatkan harta yang ia peroleh dari ayahnya untuk membeli narkoba. Doni dikirim ke penjara atas perbuatannya. Setelah bebas dari penjara, sikap Doni tetap tidak berubah. Doni hidup menggelandang tanpa tujuan. Pak Iba, Valen dan Roni berusaha mencari keberadaan Doni yang tidak diketahui. Hingga suatu hari, Doni tiba-tiba kembali ke rumah. Ia akhirnya menyesali perbuatannya dan meminta maaf kepada ayahnya. Meski perbuatan Doni di masa lalu tidak diterima, rasa cinta Pak Ipan sebagai orang ayah kepada anaknya membuatnya dengan terbuka menerima anaknya kembali. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok hamba Allah. Lihat bahwasanya setiap kelompok sudah mampu meresensikan karya temannya. Jadi di sini ibu mau tanya di setiap kelompok apa hal yang sudah kalian dapatkan dari mempelajari resensi. Kelompok 1 ada yang ingin menyampaikan hal baru yang didapatkan? Ayo salah satu. Atau ada yang ingin mengajukan dirinya? Bu, setelah mempelajari resensi saya dapat pengalaman baru bahwasanya perasaan. Angkat tangan. Kita harus berefleksi bahwasanya setiap pembelajaran itu kita punya makna untuk kehidupan kita. Mau coba? Oke, perkenalkan dulu namanya. Berdiri. Disimak ya temannya. Perkenalkan, nama saya Hafizatul Hatifah. Ya, Jadi di sini setelah saya mempelajari tentang referensi, saya jadi tahu ternyata setiap karya itu memiliki keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Jadi kita juga bakal dapat pelajaran untuk selanjutnya jika kita mau menulis cerita juga. Gitu. Udah, ada lagi? Oke, beri tepuk tangan untuk Pida. Yang sudah didapatkan dari pembelajaran hari ini. Oke, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ada? Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah resensi adalah bagian akhir dari ulasan sebuah karya yang merangkum pemikiran, penilaian, serta kesan keseluruhan dari penulis resensi terhadap karya tersebut. Bagian ini memberikan tujuan untuk memberi gambaran akhir dan meninggalkan kesan yang kuat pada pembaca, membantu mereka mempertimbangkan apakah karya tersebut layak untuk dinikmati atau tidak. Oke, dari materi-materi yang sudah Ibu sampaikan, apa yang dapat kalian pahami dari resensi? Ada yang bisa menyimpulkan? Tadi makna untuk dirinya. Sekarang simpulkan materi hari ini. Hari ini kita udah belajar ngapain? Angkat tangannya. Ayo, menganalisa. Angkat. Oke, siapa namanya? Berdiri kan? Lailatul Aisy. Hari ini kita sudah belajar. Iya. Dari situ yaitu kita mengalami sebuah cerpen yang kemudian kita apabila ada kekurangan kita memperbaikinya dan agar cerpen tersebut lebih menarik lagi untuk belajar. Oke, beri tepuk tangan untuk Aisy. Oke.
jadi pembelajaran hari ini sudah selesai mengenai resensi. Bang, hai. Hari ini kita sudah belajar tentang resensi. Ibu harap kalian dapat menulis resensi dari karya-karya yang sudah ditulis oleh seseorang. Jadi dari hasil resensi itu membantu untuk para pembaca. Semoga pembelajaran hari ini dapat diimplementasikan di kehidupan kalian sehari-hari. Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.